Halo teman-teman, selamat datang di channel Pintar Bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi keempat, yaitu tentang fungsi dan perbedaan have, has, dan had. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih bingung nih gimana cara menggunakan have, has, dan had. Kapan kita pakai have, has itu untuk subjek apa, kalau had itu konteksnya seperti apa. Nah, daripada bingung, yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu tentang penggunaan subjek dan kata kerja have itu sendiri. Nah, di sini ada dua pembagian ya, ada konteks present dan past. Jadi untuk subjek I, you, they, we, kalau konteks waktunya present menggunakan have, sedangkan untuk orang ketiga seperti he, she, dan it yaitu menggunakan has. Nah, sedangkan untuk konteks pastnya itu semua subjek menggunakan had. Nah, sesuai judulnya ya teman-teman, bahwa kata kerja have ini ya, kalau aku bilang kata kerja have berarti ya termasuk has dan had juga ya. Nah, kata kerja have ini memiliki beberapa fungsi dan makna. Ya, kita langsung aja kita lihat apa sih perbedaan dan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada fungsi kepemilikan. Ya, jadi have itu bisa bermakna memiliki, teman-teman. Ya, rumusannya adalah gini, ada subjek have kemudian diikuti noun. Jadi kalau misalkan have atau has atau had setelahnya diikuti oleh kata benda, maka have tersebut memiliki makna memiliki. Ya, bermakna memiliki atau punya. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat, we have a good teacher. Kami memiliki seorang guru yang baik. Nah, sini kita lihat ada have, a good teacher ini noun ya, noun phrase. Nah, karena dia have kemudian diikuti oleh noun, maka have di sini bermakna memiliki. Kita lihat contoh yang lain. Tiara has a beautiful house. Ya, Tiara memiliki sebuah rumah yang cantik. Ya, di sini kita lihat ada has ya. Kemudian setelahnya diikuti oleh kata benda. Maka has di sini berarti memiliki. Kemudian di sini ada contoh lagi. When I was young, I had a sport car. Waktu aku masih muda, aku punya sebuah mobil sport. Ya, di sini menggunakan had karena konteksnya lampau ya. Nah, di sini setelah had kemudian diikuti oleh noun. Ya, berarti had di sini bermakna memiliki. Ya, jadi fungsi pertama adalah kepemilikan. Ya, ingat rumusnya have diikuti kata benda. Dan kita lanjut ke fungsi yang kedua. Di sini fungsi sebagai helping verb, ya, kata kerja bantu, yaitu untuk membentuk perfect tense. Ya, untuk membentuk perfect tense. Kita lihat di sini rumusannya. Ya, kalau kita bicara tentang perfect tense berarti have-nya itu bermakna sudah atau telah. Nah, biasanya diikuti verb 3 setelah have-nya ya. Kalau yang tadi ingat ya, di fungsi kepemilikan have diikuti noun. Nah, kalau untuk fungsi helping verb ya, atau untuk menunjukkan makna sudah atau telah, itu diikuti oleh verb 3. Kita lihat contohnya ya. Contohnya sini, I have eaten 2 apples. Ya, I have eaten 2 apples. Kita lihat sini ada have ya. Kemudian diikuti verb 3. Maka artinya have di sini sudah. Saya sudah makan 2 buah apel. Oke. Contoh yang selanjutnya, Indra has bought a new phone. Kita lihat di sini ada has kemudian diikuti verb 3 bought. Oke, maka has di sini berarti sudah. Indra sudah membeli sebuah handphone baru, atau Indra telah membeli sebuah handphone baru. Kita lihat contoh yang lainnya. He had lived in London before 1980.
Ya, he had lived in London before 1980. Kita lihat di sini ada had, oke. Kemudian diikuti verb 3. Nah, maka had di sini bermakna sudah. Nah, contoh-contoh di atas ini adalah contoh kalimat perfect tense, present perfect tense dan past perfect tense ya, teman-teman. Nah, jadi have kalau diikuti verb 3 bermakna sudah atau telah. Nah, sekarang kita masuki fungsi yang terakhir, yaitu fungsi kausatif. Nah, apa sih kausatif itu? Jadi kausatif itu adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan, ya, atau dengan kata lain menyuruh seseorang melakukan suatu pekerjaan. Ya, daripada bingung, nah kita lihat langsung di sini rumusannya. Jadi setelah have-nya, karena ini kan menyuruh seseorang melakukan suatu pekerjaan kan, nah, berarti setelah have-nya itu orang yang melakukan nanti siapa? Nah, nanti sini ada dua macam, ada aktif, ada pasif. Kalau ingin menggunakan aktif kita pakai verb 1. Kalau ingin membentuk kalimat pasif kita gunakan verb 3. Ya, daripada bingung, kita langsung aja lihat ke contohnya. Contohnya di sini. I have my assistant call director. Ya. I have my assistant. Bisa lihat sini setelah have-nya ada objek ya, my assistant. Kemudian call. Di sini menggunakan verb dasar ya, verb 1. Ya. Verb 1. Kita lihat di sini. Ya, I have my assistant call director. Nah, have di sini berarti karena kalau kita maknai, saya menyuruh asisten saya menelpon direktur. Ya, jadi have di sini artinya menyuruh atau meminta tolong. I have my assistant call director. Saya meminta asisten saya menelpon direktur. Nah, ini kausatif berarti kan meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan. Berarti saya meminta asisten saya melakukan suatu pekerjaan, yaitu menelpon direktur. Gitu ya, itu fungsi kausatif. Contoh yang lainnya adalah contoh sini, Jan had his computer fixed. Ini contoh yang pasifnya ya, teman-teman. Kita lihat di sini, Jan had his computer fixed. Jan meminta komputernya diperbaiki. Kita lihat ya. Ya, berarti di sini had ya artinya meminta atau minta tolong atau menyuruh. Jan meminta komputernya diperbaiki. Ini kan artinya meminta seseorang untuk memperbaiki komputernya kan. Nah, ini juga termasuk fungsi kausatif. Nah, jadi itu teman-teman ketiga fungsi perbedaan kata kerja have, has, dan had ya. Kita review sedikit. Kalau fungsi kepemilikan, have-nya diikuti oleh non. Ya, nanti maknanya memiliki. Nah, kalau ingin bentuk perfect tense ya yang bermakna sudah, setelah have-nya diikuti verb 3. Nah, kalau misalkan kita ingin membentuk kalimat meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan atau ingin membentuk kalimat kausatif, nah, di sini ada dua rumus. Have-nya diikuti objek, kemudian verb 1 kalau kita ingin membentuk kalimat aktif. Nah, kalau ingin membentuk kalimat pasif, have-nya diikuti objek, kemudian diikuti verb 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai salah tentang penggunaan dan perbedaan makna kata kerja have, has, dan had. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan tentang penggunaan have, has, dan had ini. Terima kasih sudah menonton channel Pintar Bahasa. Sampai jumpa di pertemuan atau di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk support channel Pintar Bahasa. Thank you for watching.